Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Safrianadi, NIM 401, akan menjelaskan mengenai teori konsumsi, tabungan, dan investasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada fungsi komunikasi. Dalam teori ini, komunikasi adalah hal yang mempelajari aspek perilaku masyarakat dalam mengalokasikan pendapatannya untuk tujuan konsumsi barang dan jasa. Yang dimaksudkan dari fungsi konsumsi ini adalah untuk mempelajari hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya dalam mengalokasikan pendapatan untuk tujuan konsumtif, yaitu mengenai tujuan penggunaan barang maupun penggunaan jasa. Nah, selanjutnya ada Keynes yang mengemukakan beberapa hipotesis antara lain. Yang pertama, konsumsi ditentukan oleh pendapatan, yaitu pendapatan yang siap pakai atau yang disingkat dengan YD. Hubungan kedua variabel tersebut disebutkan dalam persamaan fungsional C sama dengan fungsi YD, yaitu konsumsi sama dengan fungsi dari pendapatan yang siap pakai tersebut. Yang kedua, jika pendapatan naik, maka konsumsi juga naik. Namun perubahan tingkat konsumsi lebih kecil daripada tingkat perubahan pendapatan. Yang ketiga, ada kenaikan pendapatan nasional menyebabkan konsumsi naik, namun dalam jangka pendek APC turun. APC adalah angka perubahan konsumsi. Ini ada fungsi konsumsi dari Keynes, yaitu di mana C menunjukkan konsumsi dan Y menunjukkan tingkat pendapatan. Maka fungsi C itu konsumsi sama dengan tingkat pendapatan. Selanjutnya ada Modigliani di dalam bukunya The Life Cycle Income Hypothesis menerangkan bahwa pendapatan seseorang pada umumnya mengikuti siklus masa hidupnya, yaitu di mana di masa awal dan akhir hidupnya pendapatnya relatif lebih rendah karena bukan usia produktif, sehingga terjadi de-saving atau ketidakbisaan untuk menyimpan. Sedangkan pada usia produktif, pendapatannya relatif tinggi. Implikasinya adalah besar pendapatan ketika usia produktif, maka terdapat tabungan dalam hidupnya. Kenapa di awal dan di akhir pendapatan relatif rendah? Karena biasanya masa kerja itu dimulai di umur 17 tahun sampai umur sekitar 60 tahun. Maka ketika di bawah usia tersebut atau di atas usia tersebut, maka pendapatan relatif lebih rendah. Selanjutnya ada konsep konsumsi dalam Islam. Nah, ini ada perbedaan mengenai konsumsi yang dilakukan oleh umat muslim dan konsumsi yang dilakukan oleh umat non-muslim. Yaitu karena dalam muslim itu terdapat kewajiban pembayaran zakat, sedangkan dalam non-muslim kan tidak. Nah, ini fungsi-fungsi tersebut mempengaruhi fungsi tabungan dan investasi. Hal ini dikarenakan konsep pendapatan optimum serta adanya larangan pengambilan riba dalam transaksi apapun, baik itu konsumsi, investasi, maupun tabungan. Nah, ini alokasi pendapatan dari muslim, yaitu Y pendapatan dikurangi zakat, sama dengan C itu tingkat konsumsi, ditambah S itu saving atau tabungan, dan I merupakan investasi. Nah, ini ada dampak penerapan zakat dan pelarang riba. Yang pertama, zakat dikenakan atas dasar pendapatan dan harta yang menganggur atau harta yang sudah dipegang. Yang kurang atau tidak produktif, maka tidak diwajibkan untuk melakukan atau membayar zakat. Hal ini berdampak pada peningkatan nilai konsumsi dan penurunan nilai tabungan. Yang kedua, peranan praktek riba dalam setiap transaksi ekonomi juga dapat terdampak pada kurangnya jumlah konsumsi yang dibiayai oleh bunga, tapi hanya bersifat sementara, sedangkan dialihkan berbentuk konsumsi lain. Dan yang ketiga, penerapan zakat bagi mustahik akan berdampak pada peningkatan pendapatan dari perolehan zakat, sehingga peningkatan tersebut mempengaruhi pula pada peningkatan konsumsi mereka dan bahkan dapat dikatakan meningkatkan tabungan mereka. Ini ada kurva konsumsi dalam Islam. C ini kalau dalam Islam berarti ada konsumsi dan juga ziswa, zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Nah, ini pendapatan itu adalah konsumsi ditambah dengan saving. Kemudian
terdapat perbedaan sebelum dan sesudah masa produktif, yaitu ada di saving dan ada saving. Karena sebelum mencapai usia produktif tidak mendapatkan penghasilan, maka dia tidak bisa menabung atau menyimpan hartanya. Dan ketiga, ini ada manfaat mengkonsumsi sesuatu. Jadi manfaat dari konsumsi sesuatu itu yang pertama memanfaatkan hasil materialnya, itu murah atau kaya. Terus manfaat psikis, mendapat rasa aman, sehat, dan juga nyaman. Terus manfaat intelektual, itu mendapat informasi atau pengetahuan seperti membaca buku atau membuka internet. Dan keempat, maksudnya ada manfaat lingkungan, yaitu seperti ketika menanam pohon atau membuat taman, itu bisa memberikan manfaat bagi lingkungan. Dan yang terakhir ada manfaat intergenerasional atau antar generasi. Nah, ini juga ketika mengkonsumsi sesuatu yang bisa memperbaiki generasi selanjutnya. Terus ada keberkahan juga yang diharapkan, yaitu yang pertama ada kehalalan, kemudian ada kegunaan bagi konsumsinya, dan yang terakhir ada mendapat ridho Allah. Teori tabungan dalam Islam atau investasi. Tabungan adalah selisih langsung antara pendapatan nasional dengan konsumsi agregat. Tabungan dalam Islam merupakan konsekuensi atau respon dari prinsip ekonomi dan nilai moral ekonomi yang menyebutkan bahwa manusia haruslah hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan, karena Allah sangat penutup perbuatan israf dan tahzir. Maka ini tidak diperbolehkan untuk berlebih-lebihan, sehingga disarankan untuk menabung. Ini ada beberapa alasan kenapa kita harus menabung. Yang pertama, menurut jangka waktunya ini. Menurut jangka waktu ada modal langsung, ada modal tak langsung. Menurut sektornya ada sektor real dan sektor non real, dan menurut resikonya ada risiko tinggi dan risiko rendah. Dan menurut persen ada proses langsung dan proses tak langsung. Ini ada korelasi konsumsi dan tabungan. Yang pertama, rata-rata konsumsi diperoleh dengan membagi antara konsumsi dan pendapatan. Yang kedua, ada rata-rata tabungan yang diperoleh dengan membagi tabungan dengan pendapatan. Terus yang ketiga, ada hasrat mengkonsumsi diperoleh dari membagi perubahan konsumsi dengan perubahan pendapatan. Dan yang keempat, ada hasrat menabung diperoleh dengan membagi perubahan tabungan dengan perubahan pendapatan. Dan yang terakhir, yang ada korelasi investasi dan pendapatan nasional. Ini yang sebelah kiri ada fungsi permintaan investasi, yaitu tingkat bunga dalam persen itu semakin menurun. Terus yang kurva IS adalah tingkat bunga per jam atau tingkat bunga IS. Mungkin itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.